Tiba-tiba, Duanmu menerima pedang dewa serangan dari kakaknya sehingga membuatnya terluka parah demi melindungi Wengu. Karena hal tersebut, Duanmu akhirnya meninggal dunia di pelukan Zayan, membuat mereka semua sangat bersedih. Tak lama kemudian, Zayan yang terluka sejak awal akhirnya tidak sadarkan diri. Melihat itu semua, Wengu menjadi sangat marah. Ia menyalahkan Yang Jian sebagai penyebab kematian Duanmu. Kita pun flashback ke masa lalu. Di saat itu, Wengu melihat Duanmu yang telah mati hidup kembali karena Tuan Jian memberikan status kedewaannya. Semenjak itu, Wengu memutuskan untuk menjadi seorang dewa juga agar bisa menyusul Duanmu dan memotong kedua tanduk naganya karena seperti apa yang kita tahu, hanya siluman dari suku naga yang tidak boleh menjadi seorang dewa. Kemudian terdapat seseorang yang berhasil mengumpulkan ketiga potongan batu penglai dan hampir menjadi dewa. Namun, Wengu datang ke sana, membunuh orang tersebut dan merebut status kedewaannya. Kembali ke masa sekarang, Wengu bersumpah akan menuntut balas dendam kepada Yang Jian atas kematian Duanmu. Singkat cerita, Zayan telah terbangun dari pingsannya. Alangkah terkejutnya, ia ternyata sudah koma selama 3 bulan. Hatinya pun begitu sangat hancur setelah mengingat kematian Duanmu tepat di hadapannya. Sementara di tempat lain, Yang Jian, si dewa bintang ini, berusaha membangkitkan Duanmu kembali. Karena ternyata, dewa memang tidak bisa mati. Namun hal itu ia rahasiakan dari Zayan beserta Wengu dan membangkitkan Duanmu secara diam-diam. Sementara Zayan mengingat semua kenangan indah saat bersama Duanmu. Ia pun pergi ke tempat biasa mereka jalan-jalan dan menjadi sangat bersedih. Sementara itu, Wengu mendatangi dunia langit karena ia mendapatkan informasi Duanmu berhasil dibangkitkan kembali. Ia pun berencana membuka peti es di sana yang sudah disegel oleh Yang Jian dan berencana membawa Duanmu pergi bersamanya. Lalu, Yang Jian datang ke sana, menghentikan tindakannya, sehingga pertarungan pun terjadi. Setelah itu, Wengu memutuskan ia tidak akan menjadi dewa lagi dengan menghancurkan pil kehidupan dewa miliknya. Mulai sekarang, ia akan menjadi Raja Iblis yang baru untuk berperang melawan dewa demi bisa membawa Duanmu pergi bersamanya. Zayan setiap harinya pergi ke kuil Dewa Jodoh dan menulis surat untuk dunia langit. Isi surat itu ditujukan untuk Duanmu karena ia juga mendapatkan informasi Duanmu berhasil dibangkitkan kembali oleh Yang Jian. Setelah menulis pesan, kertas itu dibakar. Berkat setiap tulisan dari Zayan mampu membuat Duanmu akhirnya terbangun kembali dan menyebut namanya. Namun sayang saat ini ia tidak bisa melepaskan diri karena terdapat segel 6 rantai yang membelenggunya. Lalu Dewa Jodoh datang ke sana sambil menjelaskan apabila ia memaksa melepaskan diri, maka ingatan 1000 tahun yang lalu milik Duanmu akan kembali. Yang dimana ingatan 1000 tahun yang lalu tidak boleh sampai ia ingat kembali karena sangat berbahaya. Duanmu lantas memohon untuk mempertemukan ia dengan Zayan. Merasa kasihan, Dewa Jodoh menunjukkan Zayan setiap harinya menulis pesan di kuil miliknya.
山岩为何如此憔悴？ Sementara Zayan tak sengaja melihat sebuah portal penghubung dan akhirnya ia melihat Duanmu yang telah bangkit kembali. Hal itu membuatnya begitu sangat senang dan ingin sekali pergi ke dunia langit menemuinya. Duanmu. Sementara itu, Duanmu berusaha melepaskan diri. Yang Jian datang ke sana dan segera menyegelnya, yang dimana ia hendak membuatnya tertidur selama 100 tahun. Dan setelah itu baru akan dilepaskan, demi menyempurnakan segel ingatannya agar tidak kembali lagi. Sedangkan Wengu pergi ke penjara neraka 9. Mulai sekarang ia akan mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Iblis yang baru, keturunan suku naga, anak dari Raja Iblis terdahulu. Ia pun akan membawa seluruh siluman di penjara tersebut keluar untuk melakukan penyerangan. Terlihat siluman yang sudah berhasil kabur dari penjara langsung membuat kekacauan dengan menyerang dan menghisap darah manusia. Zayan menemui ayah angkatnya untuk meminta izin agar ia dibiarkan pergi ke dunia langit dalam membantu Duanmu melepaskan segel yang membelenggu tubuhnya. Sang ayah tidak melarang ia pergi, namun resiko yang harus diterima mungkin saja sangat berbahaya, mengingat ia hanya seorang manusia biasa. Zayan tidak peduli resiko yang akan ia hadapi. Melihatnya keras kepala, ayah angkatnya di sana tidak melarang dan memberikan saran untuk menggunakan pedang leluhur yang dimilikinya itu, sebab pedang tersebut digunakan oleh dewa perang terdahulu untuk berperang. Hanya pedang tersebut yang dapat membantunya naik ke dunia langit. Kini, Wengu membawa seluruh pasukan siluman dari penjara neraka 9 kembali ke kota Chong, kota mati yang merupakan tempat tinggal suku iblis terdahulu. Mulai sekarang, ia akan membangun kembali kota tersebut. Di sana, Luan mencoba mengingatkan apa yang dilakukannya saat ini sangatlah salah dan masih ada kesempatan untuk bertobat. Namun, Wengu tidak peduli. Ia melakukan ini semua untuk menyelamatkan Duanmu. Percuma ia hidup apabila Duanmu tidak bersamanya. Singkat cerita, Zayan berpamitan kepada ayah angkatnya dan ia hendak berangkat ke dunia langit. Sang ayah beserta saudaranya di sana meminta ia berhati-hati. Sesampainya di dunia langit, jidat kepala Zayan mengeluarkan cahaya yang berasal dari pedangnya. Ia pun diserang oleh para dewa yang menjaga pintu masuk. Namun karena kekuatan dari pedang tersebut, Zayan mampu mengalahkan mereka semua. Kemudian ia segera memotong ke-6 segel rantai di sana, sehingga Duanmu berhasil dibebaskan. Karena hal tersebut, ingatan 1000 tahun yang lalu milik Duanmu mulai bisa ia ingat kembali. Terlihat manusia berperang melawan suku iblis. Karena peperangan tersebut, salah satu jenderal yang bernama Gu Chang tewas terbunuh, yang dimana Gu Chang merupakan tunangan dari Duanmu. Kemudian peperangan kembali dilakukan. Kini, Duanmu memimpin pasukan untuk menyerang. Dalam perang tersebut, suku manusia berhasil menang dan Raja Iblis tewas terbunuh. Sayangnya Duanmu juga harus menjadi korban dan tewas di medan peperangan. Singkatnya, setelah peperangan berakhir, Tuan Jian beserta anak angkatnya, yaitu Yang Jian, akan naik ke dunia langit karena memiliki kesempatan untuk menjadi seorang dewa atas jasa mereka yang berhasil membunuh Raja Iblis. Sayangnya, Tuan Jian justru memberikan status kedewaannya kepada Duanmu yang telah mati, sehingga ia pun hidup kembali dan berubah menjadi seorang dewi.
Setelah menjadi seorang dewi di dunia langit, Duanmu justru berulah. Ia yang merasa bersalah ingin membangkitkan pasukan miliknya yang gugur di medan peperangan. Hal tersebut ditentang oleh Yang Jian, sebab apabila ia membuka portal kegelapan, maka akan menyebabkan kehancuran di ketiga alam. Disinilah awal mula Yang Jian menyegel hati beserta ingatannya. Kembali ke masa sekarang. Kini, Duanmu sepenuhnya sudah sadar dan ia sudah memiliki ingatan 1000 tahun yang lalu. Melihat Zayan yang melepaskan dirinya membuat ia merasa sangat senang. Tak lama kemudian, Yang Jian datang ke sana. Ia sangat marah terhadap apa yang dilakukan oleh Zayan. Oleh sebab itu ia pun menyerangnya dan Zayan akan menerima hukuman langit. Duanmu terus memohon kepada kakaknya agar melepaskan Zayan, karena bagaimanapun juga ia adalah seorang manusia biasa yang apabila terus diserang akan mati. Sama saja sang kakak mencoreng nama baik sebagai dewa karena membunuh seorang manusia. Mendengarkan hal tersebut, Yang Jian berhenti menyerang. Karena Duanmu sudah terlanjur lepas dari segel dan ingatan 1000 tahun yang lalu sudah ia ingat kembali, maka dari itu sang kakak tidak mempermasalahkannya lagi dan melepaskan tanggung jawab kepada Duanmu. Sementara itu, Wengu membuat kekacauan. Ia membunuh umat manusia untuk diserap energinya agar ia semakin jauh lebih kuat. Tak lama setelah itu, mereka berdua kebetulan melintas di desa tersebut dan melihat desa itu sangat sepi seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Namun anehnya, barang-barang di sana seperti baru ditinggalkan oleh penduduk desa. Kalaupun para penduduk sudah pindah, kenapa barang-barangnya ditinggal begitu saja? Karena ada kejanggalan, mereka pun berniat untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Zayan segera memasak untuk mereka makan. Di sana, Duanmu mengatakan ia sudah mendapatkan ingatannya kembali yang membuat ia merasa bersalah atas kematian pasukan miliknya di medan peperangan yang dianggap kematian pasukannya itu diakibatkan keegoisannya sendiri. Andai saja ia tidak menjadi pemimpin perang 1000 tahun yang lalu, mungkin saja para sahabat dan pasukan wanitanya tidak tewas terbunuh. Zayan segera memeluknya untuk ditenangkan. Namun tiba-tiba gumpalan asap hitam menyerang Zayan sehingga membuatnya menjadi pingsan. Beruntung Yang Jian datang tepat waktu dan membinasakan gumpalan asap hitam tersebut. Kemudian di sana, Yang Jian menjelaskan, Wengu sudah menjadi Raja Iblis dan membunuh penduduk desa tersebut. Apa yang dilakukannya itu semata-mata ingin memperkuat dirinya sendiri, karena Wengu berencana melepaskan Duanmu dari segel. Mendengarkan itu, Duanmu merasa Wengu berubah menjadi jahat seperti ini karena dirinya, dan hanya ia sendiri yang bisa menyelesaikan semua masalah ini. Yang Jian meminta ia meninggalkan Zayan apabila ia menyayanginya. Sebab apabila Duanmu masih membiarkan Zayan terus berada di sisinya, maka sama saja Duanmu membahayakan nyawa Zayan. Oleh karena itu, Duanmu pergi menghampiri Zayan yang masih belum sadarkan diri dan memperbaiki pedangnya. Setelah melakukan itu, ia pun pergi dan terpaksa meninggalkannya demi kebaikan Zayan. Singkat cerita, Zayan telah terbangun dan sangat terkejut melihat dirinya sudah berada di rumah dan pingsan selama 3 hari. Ia pun segera pergi mencari Duanmu, namun sayang usahanya gagal. Terlihat Duanmu sedang memperhatikannya dari kejauhan dan menjadi sangat bersedih. Duanmu! Duanmu!
Lalu kemudian tanpa sepengetahuan Zayan, Duanmu pergi menemui Tuan Jian dan berbicara empat mata, yang intinya karena ia sudah mendapatkan ingatannya, maka dari itu ia memanggil Tuan Jian dengan sebutan ayah angkat. Kali ini ia akan menyelesaikan masalah yang terjadi akibat ulah dari Wengu yang berubah menjadi Raja Iblis. Masalah Zayan, ia tidak bisa membawanya pergi bersamanya sebab ia takut akan membahayakan nyawa Zayan itu sendiri. Tuan Jian mengerti kesulitan yang dihadapi olehnya dan menghargai keputusan yang diambil oleh Duanmu. Kemudian ia pergi ke balai pengobatan, yang dimana seluruh penduduk terkena racun iblis akibat ulah dari Wengu. Seluruh tenaga medis dikerahkan untuk membantu. Melihat itu, Duanmu menggunakan kekuatannya yang dimasukkan ke dalam minuman, agar para penduduk desa yang terkena racun iblis bisa disembuhkan dengan cepat dengan meminum air tersebut. Ia lalu mengecek sumber mata air dalam memastikan baik-baik saja sebelum dipinum oleh para penduduk. Di sanalah Zayan tak sengaja bertemu dengannya kembali. Namun sayang, Duanmu sengaja bersikap kasar dan meminta ia untuk tidak mengganggunya lagi. Terlihat Zayan justru tidak peduli dan tidak akan mau pergi. Mengatasnamakan sebagai polisi, ia juga akan menyelidiki masalah ini yang menyangkut nyawa seluruh penduduk. Akhirnya mereka berdua pun bekerja sama untuk mencari sumber racun iblis berada. Setelah mencari, tibalah mereka di sebuah kuil tidak terpakai. Di sana mereka tak sengaja menemukan akar permasalahannya, sumber racun iblis berada. Duanmu segera membakar patung tersebut yang diyakini milik Wengu. Tak lama kemudian, Luan datang ke sana. Ia sangat senang melihat Duanmu baik-baik saja. Ia juga menjelaskan alasan Wengu melakukan ini semua karena terlalu mencintai Duanmu, sehingga gelap mata dan menyakiti umat manusia. Mendengarkan ceritanya, Duanmu berniat menghentikan Wengu meskipun harus membunuhnya sekalipun. Tentu saja, Luan tidak setuju akan hal tersebut. Akhirnya, Luan disegel oleh Duanmu agar tidak mengganggunya. Ia juga meminta maaf sebab apa yang ia lakukan saat ini demi keselamatan umat manusia. Di sisi lain, Wengu kembali ke dunia langit dan tidak menemukan Duanmu di sana. Yang Jian berkata, Duanmu berhasil bebas dan sudah pergi. Wengu tidak percaya terhadap ucapannya dan pertarungan pun terjadi. Tak lama kemudian, pertarungan mereka dihentikan oleh seorang bocah dewa datang ke sana. Ia pun menjelaskan Zayan sudah melepaskan Duanmu dan dibawa pergi ke dunia manusia. Mendengarkan itu, akhirnya Wengu percaya. Sementara itu, Duanmu bersama Zayan bertarung melawan pasukan siluman dalam mencari keberadaan Wengu. Hingga tak lama kemudian, Wengu datang ke sana dan menjadi sangat senang melihat ia sudah baik-baik saja. Sayangnya Duanmu segera menodongkan senjata dan sangat kecewa melihatnya menjadi seperti ini. Dengan sangat terpaksa, Duanmu menggunakan hukuman petir dalam membunuh Wengu supaya semua masalah ini bisa terselesaikan. Jelas hal itu membuat Wengu kecewa karena apa yang dilakukannya demi dirinya. Tiba-tiba, Luan datang ke sana sehingga ia yang menjadi korban dari hukuman petir. Duanmu berusaha menyembuhkannya, namun Luan menolak karena ia ingin menukar kematiannya demi keselamatan Wengu.
Melihat itu semua, Wengu segera membawa Luan pergi dari sana. Terlihat, Wengu meminta maaf karena tidak pernah melihat ketulusan cintanya yang diberikan oleh Luan untuknya. Namun saat ini, semuanya sudah terlambat karena Luan akhirnya meninggal dunia. Singkat cerita, di malam hari, Duanmu dibawa oleh Zayan ke rumah. Dan di sana, ia melihat permen kesukaannya, beserta boneka yang dulu ia berikan kepada Zayan, masih disimpan dengan baik. Lalu ia membuat Zayan menjadi pingsan, karena ia hendak membunuh Wengu demi menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini. Dan tidak ingin Zayan ikut campur, karena akan membahayakan nyawanya. Keesokan harinya, mereka berdua pun berhadapan. Duanmu memintanya untuk bertobat dan menghentikan ini semua. Namun sayang, Wengu menolak. Justru ia ingin mati bersama Duanmu. Apabila ia tidak bisa mendapatkannya, maka orang lain juga tidak boleh memilikinya. Melihat Wengu berubah menjadi seperti ini, Duanmu sudah tidak memiliki keraguan lagi untuk membunuhnya. Di tempat lain, Tuan Jian melihat seluruh penduduk menderita, bahkan banyak dari mereka yang tewas terbunuh. Ia pun menyesal 1000 tahun yang lalu memberikan status kedewaannya kepada Duanmu. Apabila itu tidak ia lakukan, mungkin saja ini semua tidak akan terjadi. Lalu ia pun berniat mendapatkan kembali status kedewaannya, demi bisa membuat umat manusia kembali hidup damai dan tidak menderita. Sedangkan pertarungan mereka masih berlangsung dengan sangat sengit. Tiba-tiba, Zayan datang membantu, namun sayang ia balik terluka. Zayan mencoba menyadarkan Wengu kalau apa yang dilakukannya saat ini sudah salah dan masih ada kesempatan untuknya bertobat. Sayangnya, Wengu sudah tidak peduli. Ia yang sudah jauh lebih kuat saat ini berhasil melumpuhkan mereka berdua. Ia lalu mendesak Duanmu untuk membunuh Zayan. Apabila ia melakukan itu, maka Wengu akan menyerahkan obat penawarnya untuk menyembuhkan para penduduk yang terkena racun iblis. Demi keselamatan umat manusia, Zayan meminta Duanmu untuk membunuhnya. Ia ikhlas mati di tangannya. Mendengarkan itu, dengan sangat terpaksa, Duanmu langsung menusuknya menggunakan pedang. 为了百姓， 你替我收好。 Setelah melakukan itu, ia pun meminta maaf dan sangat merasa bersedih. Sedangkan Wengu sangat senang karena Duanmu mau menuruti perkataannya. Ia lalu memberikan obat penawar tersebut. Siapa sangka Duanmu sejak awal hanya pura-pura saja. Ia pun memanfaatkan kelengahannya dan segera menyegel kekuatan milik Wengu. Menggunakan hukuman petir, akhirnya Wengu tewas terbunuh. Karena hal tersebut, para penduduk yang terkena racun iblis kini sudah sembuh kembali. Berkat hujan yang turun dan air hujan tersebut sudah dicampuri obat penawarnya.
Di saat Duanmu ingin menyembuhkan luka di tubuh Zayan, lagi-lagi gumpalan asap hitam menyerang. Hal itu membuatnya bingung kenapa ini terjadi. Tuan Jian datang ke sana dan berkata, gumpalan asap hitam itu merupakan roh dari pasukan milik Duanmu yang telah gugur di medan peperangan 1000 tahun yang lalu. Karena Duanmu masih belum ikhlas akan kematian pasukannya. Maka dari itu, roh mereka terus datang menghantui dalam meminta Duanmu agar mengikhlaskannya. Itu bisa terjadi karena ingatan 1000 tahun miliknya sudah kembali. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini semua, Duanmu harus membuka portal kegelapan supaya bisa kembali ke 1000 tahun yang lalu dan mengubah takdir masa lalu. Dengan begitu, penyesalannya bisa hilang. Sebelum pergi, Duanmu mengobati luka di tubuh Zayan dan meninggalkan kantung dewa miliknya. Kemudian ia pun menciumnya di sana. Setelah itu, ia pergi ke kota Chong untuk membuka portal kegelapan. Baru saja ingin masuk, tiba-tiba Zayan datang ke sana menghentikan. Namun semuanya telah terlambat. Lalu, ia memohon kepada ayah angkatnya di sana agar membiarkan ia masuk ke dalam portal kegelapan. Tuan Jian tidak melarang, namun ia harus ingat apabila ia kembali ke 1000 tahun yang lalu, jiwanya tidak akan bisa bertahan lama dan cepat atau lambat akan musnah. Sebab Zayan bukan berasal dari orang-orang 1000 tahun yang lalu. Zayan siap menerima konsekuensinya asalkan ia bisa mendampingi Duanmu. Tuan Jian mempersilahkannya masuk ke dalam portal kegelapan. Saat berada di dalam, ia pun menggenggam tangan Duanmu. Di sana Duanmu sangat terkejut melihat ia juga ikut masuk. Namun di sisi lain, ia juga senang akan kehadirannya. Sayangnya itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba mereka berdua terpisah satu sama lain. Singkat cerita, Duanmu tersadar dari tidurnya dan segera keluar. Ia sangat aneh sebab merasa seperti sehabis bermimpi panjang. Setelah kembali ke 1000 tahun yang lalu, ia lupa ingatan mengenai masa depan. Salah satu pasukan melapor, suku iblis berusaha menyerang perbatasan mereka. Di malam hari, Duanmu bersama Yang Jian, kakak angkatnya, segera berangkat untuk mengecek. Kebetulan Zayan berada di sana dan berteriak memanggil namanya. Namun sayang Duanmu tidak mendengar. Setelah itu mereka bertemu dengan seorang pria yang tak lain adalah Guchang. Pria yang dijodohkan atau ditunangkan kepada Duanmu. Namun seperti yang kita lihat, Duanmu bersama Guchang seperti tidak akrab. Bahkan sering bertengkar. Karena mereka berdua sama-sama memiliki ambisinya sendiri untuk menjadi jenderal yang terbaik. Di sana Guchang berkata suku iblis yang berusaha menyelinap ke perbatasan wilayah mereka sudah ia bunuh. Mendengarkan itu, Duanmu menjadi sangat kesal karena ia tahu Guchang berusaha mencari jasa agar menjadi jenderal yang terbaik. Sementara di tempat lain, Raja Iblis sangat marah mendapatkan laporan kalau pasukan suku Iblis yang ia kirim untuk menyelinap kini telah dibunuh. Di sana anak pertama Raja Iblis, kita sebut saja namanya Wen, meminta masalah penyerangan kali ini diserahkan kepadanya saja. Ia berjanji pasti akan bisa menghabisi suku manusia. Oleh karena itu, Raja Iblis menyerahkan tugas penyerangan tersebut kepada anaknya. 护卫重城，为父王，为幽族。本王就给你这个证明自己的机会。得胜归来，